Ini ada satu statement lagi yang pengen aku tambahin. Parabens are used in a wide variety of cosmetics as well as in foods and drugs. Foods and drugs, artinya paraben gak cuma dipakai untuk mengawetkan kosmetik atau personal care, tapi juga makanan kayak mie instan yang kalian makan tuh, obat-obatan, vaksin, jadi tuh banyak ya. Jadi kalian gak usah lebay gitu tiap kali denger kayak skincare ini ada parabennya, atau kalian lihat di ingredients di belakangnya ada metil paraben, butil paraben, terus jadi kayak alergi gitu, kayak oh my god I'm not going to use this, it's going to kill me. Aduh, lebay kali orang satu nih. Ada gak sih kayak gitu? Nih ya, sebelum kalian mengejudge suatu bahan atau sesuatu apapun itu, kalian tuh harus tahu dulu apa sebenarnya kegunaannya, kenapa sampai dipakai. BTW paraben tuh gak cuma di kosmetik doang kali, dia ada di mana-mana, di makanan yang kalian makan, di wortel, blueberry, cherry, bawang, itu juga mengandung paraben. Beberapa contoh paraben yang sering kali kita temukan di produk-produk itu adalah metil paraben, etil paraben, propil paraben, dan butil paraben. Mereka adalah paraben yang bisa digunakan, udah lulus uji ya, artinya udah aman untuk digunakan pada kadar tertentu. The second thing is, kenapa sampai perlu pakai pengawet seperti paraben? Why? Sebenarnya kita tuh diselimuti oleh berjuta-juta mikroorganisme guys, yang nggak kelihatan mata gitu ya, tak kasat mata, tapi bukan seperti makhluk halus begitu. Udara yang kita hirup itu mengandung banyak banget bakteri, jamur, apalah mikroorganisme lain. Kulit kita ini juga banyak loh flora normalnya. Terus usus besar kita, semua di dalam tubuh kita itu ada bagian-bagian yang steril, tapi ada juga bagian yang ada kumannya, kuman normal, flora normal. That's why kita butuh yang namanya sistem imun untuk menjaga supaya kuman-kuman ini nggak tumbuh berlebihan, atau untuk menjaga supaya kuman dari luar itu nggak menyebabkan infeksi di tubuh kita. Makanya orang yang sakit HIV/AIDS meninggal bukan karena virus HIV-nya, tapi karena infeksi-infeksi yang muncul karena sistem imunnya turun. Nah bayangin, kita aja manusia yang punya sistem imun nih, punya tentara untuk ngelawan bakteri-bakteri tak kasat mata ini, itu aja bisa sakit loh. Apalagi kosmetik atau shampoo atau personal care lain atau krim apapun itu yang bahkan nggak punya sistem imun sama sekali. That's why mereka butuh pengawet untuk mencegah jamur, sporanya, bakteri, kuman-kuman lain supaya nggak tumbuh tuh di dalam krim kalian yang super lembab itu. Karena itu adalah media yang baik untuk pertumbuhan jamur dan bakteri because it's so moist. So don't crazy about pengawet gitu loh. Jangan kayak lebay banget tentang pengawet kayak aduh gila, itu kan pengawetnya gede banget, nggak mungkin gue nggak mau makan itu. Yalah, sayur yang dipetik aja tuh ada pestisidanya guys. Jadi at some point kita memang butuh pengawet supaya makanan atau obat atau apapun itu yang kita pergunakan, termasuk di krim atau skincare maupun kosmetik yang kita pakai, fungsinya pengawet itu pertama untuk mencegah pertumbuhan bakteri, jamur, atau kuman-kuman lain yang nggak diharapkan ada. Apalagi bayangin tuh tiap kali kalian Noel itu krim ngambil gitu kan, belum tentu tangan kalian bersih 100% kan. Nah kan tangan kita juga ada kumannya ya, disitulah kita butuh pengawet guys. Fungsi kedua yaitu untuk menjaga integrasi kosmetik tersebut atau keutuhannya supaya lebih tahan lama. Pengawet memang untuk diawetkan. Kalian nggak mungkin dong pakai satu tube itu untuk 1 hari semuanya, kan dia pasti bertahan hingga kayak sebulan, 2 bulan, bahkan 3 bulan. Nah di sanalah kita butuh pengawet. Oke, sekarang kalian udah ngerti kenapa diperlukan pengawet di kosmetik atau di skincare atau bahkan di makanan, obat, vaksin, segala macam. Now you know, sekarang kenapa sih awalnya orang-orang tuh jadi menghindari paraben banget. Beberapa tahun yang lalu, aku agak lupa tahunnya, kayaknya 2004, itu ada seorang ilmuwan dari luar negeri mengadakan penelitian yang hasilnya ditemukan sisa-sisa paraben di jaringan kanker payudara. Udah, penelitiannya tuh cuman kayak ada sisa paraben, ada trace paraben di jaringan payudara. Dia nggak bilang sama sekali bahwa paraben inilah yang menyebabkan kanker payudara. Terus orang-orang pada hype gitu dong, asumsi sendiri. Padahal belum ada hingga sekarang penelitian yang menyebutkan betul bahwa paraben itu menyebabkan kanker payudara. Kita nggak tahu gimana ke depannya karena ilmu itu terus berkembang kalau di kedokteran tuh. Mungkin aja sekarang belum nemu, tahun depan atau 2 tahun lagi beda lagi nanti teorinya. Paraben tuh kayak secepat itu diekskresi, dikeluarkan dari tubuh kita. Sekarang, paraben termasuk ke dalam golongan endocrine disruptors. Artinya dia bisa mengganggu dengan memimik atau menyamai cara kerja hormon di tubuh. Nah, paraben ini bisa meniru kerjanya estrogen. Disinilah muncul kekhawatiran bahwa paraben itu bisa berhubungan dengan kanker payudara. Karena memang hormon estrogen yang terlalu tinggi dalam tubuh seseorang bisa menjadi faktor risiko terbentuknya kanker payudara. Paraben ini kayak golongan gitu ya. Jadi dia punya banyak anak-anak kayak
punya banyak jenis. Ada yang udah terbukti aman, boleh dikonsumsi, ada yang enggak. Yang masih boleh dipakai itu adalah metilparaben, etilparaben, propilparaben, dan butilparaben. Sedangkan yang nggak dianjurkan untuk digunakan ya berarti selain yang aku sebutin tadi. Jadi kalau kalian nemu kayak isopropilparaben atau isobutilparaben dan lain-lain lagi, then do not use that product karena efeknya baik yang udah diteliti maupun yang belum diteliti itu nggak dianjurkan untuk digunakan. Nah, sedangkan yang ini diperbolehkan bahkan oleh FDA tapi dengan konsentrasi tertentu. Jadi ada ambang batasnya gitu ya. Aku pengen nunjukin di sini jurnal yang aku temuin masih valid karena sekarang 2019 ya. Dan kevalidan jurnal tuh 5 tahun batasnya. Aku sertakan linknya di description box. Itu mengatakan bahwa paraben ini memang bisa meniru cara kerja estrogen, tapi efeknya adalah 10.000 kali lebih lemah dibanding estradiol. Estradiol tuh kayak jenis estrogen yang paling dominan di tubuh kita gitu, major female hormone. Ini aja 10.000 kali lebih lemah loh dibanding estrogen. So you guys actually have nothing to worry about selama dalam batas penggunaan yang aman. Jadi guys, paraben itu bukannya dilarang, tapi boleh digunakan hanya pada konsentrasi tertentu, dan dia masih diperbolehkan kok untuk beredar di negara-negara kayak Jepang, Australia, Amerika, bahkan ya United States dan negara-negara EU lain atau European Union lain. Dan jangan salah, karena nggak cuman paraben doang, tapi apapun yang berlebihan itu nggak bagus. Contohnya, kalian pernah nyangka nggak sih oksigen yang kalian hirup aja deh, itu kalau kebanyakan juga bisa meningkatkan kadar radikal bebas di dalam tubuh. Kalau terlalu besar alirannya juga bisa bikin kebakar atau bikin iritasi. Kalian makan sayur pun kayak bayam kalau kebanyakan juga nggak baik lah, karena dia bisa menyebabkan kristal oksalat juga di ginjal. Hayo, ya dalam porsi yang gede banget sih. Jadi ya, daripada pusing-pusing mikirin paraben yang sampai sekarang aja belum terbukti menyebabkan kanker atau belum jelas lah istilahnya masih abu-abu, mending kita perbaikin aja dulu gaya hidup yang jelas-jelas bikin penyakit kayak malas olahraga, mager minum air, minumnya maunya teh terus yang manis-manis, makannya banyak gorengan. Conclusion is, kalau aku sendiri secara pribadi ya aku nggak bakal kayak aku nggak mau beli produk itu, lihat deh belakangnya ada parabennya loh, kayak lah ilah nggak usah segitunya juga. Aku nggak bakal gila-gilaan menghindari paraben kalau udah jelas-jelas di situ tuh ada nomor BPOM-nya, yang artinya dia udah lulus uji. Apalagi kalau merek-merek yang udah terkenal ya, ini aku bicara dalam arti skincare, karena kekhawatiran kalian kan banyaknya di skincare tuh, padahal makanan atau obat yang kalian makan juga ada loh parabennya. Ya, atau merek skincare yang udah jelas-jelas ternama, udah gede, udah diperbolehkan masuk ke Indonesia, ya udah artinya dia lulus uji dong. Dan yang paling penting, produk yang gak menggunakan paraben bukan berarti lebih aman loh daripada mereka yang menggunakan paraben. Artinya mereka pakai pengawet apa? Udah teruji kah keamanannya? Udah ketahuan kah efek samping dari pengawet itu apa? Nah, banyak kan ternyata yang belum kita ketahui. Hati-hati, karena hal ini justru dimanfaatkan oleh produsen-produsen yang ngeklaim paraben free tapi malah pakai pengawet lain yang nggak jelas. Sayang kan kalau kita niatnya baik tapi malah disesatkan oleh hal-hal yang nggak jelas gitu. Tapi semua ini balik ke kalian. Kalau kalian memang ngerasa lebih nyaman kalau menggunakan produk yang tidak mengandung paraben, yang paraben free, ya monggo silahkan. Jadi begitu guys. So aku rasa sekian dulu bincang-bincang kita kali ini ya tentang paraben. Aku harap video ini bisa memberi masukan, menambah pengetahuan buat kalian. Kalau ada pertanyaan, request, atau kritik dan saran, kalian bisa komen di bawah. I'll be glad to hear that and I'll try my best to answer. Seperti biasa, jangan lupa buat like video ini, subscribe, dan share linknya ke teman-teman kalian. Klik tombol lonceng di sebelah subscribe supaya dapat notif saat aku upload video baru, and be my friend on Instagram @clahes. Okay guys, thank you so much for watching. See you on my next video. Bye! Bener gak sih paraben itu bahaya sampai bikin kanker segala? Kata siapa tuh? Terpercaya nggak? Cuma di channel Clarence Hayes kalian bisa dapetin penjelasan seperti ini. Welcome to my channel, Clarence Hayes. As requested, setelah aku poll juga di Instagram story aku, ternyata nggak cuma aku, tapi banyak dari kalian yang juga kepo paraben itu apa sih? Paraben tuh bener-bener bahaya atau nggak sih? Kenapa kayak orang-orang benci banget, menghindari banget paraben? Paraben? Aduh, shampoo aku ada parabennya. Oh my god, krim wajah aku ada parabennya. Bahkan mie instan aku juga ada parabennya. Oh my god, paraben, I'm gonna die. Ih,
Lebay banget nggak sih orang kayak gitu? Tahu paraben apa aja enggak? Pasti kalau kalian beli skincare atau kalian beli produk personal care gitu, terus dapat rekomendasi dari teman-teman kalian, bakal bilang kayak, jangan beli yang itu ada parabennya loh. Oh iya itu bahaya, itu bisa bikin kanker, jangan. Terus kemakan sama omongan temannya, padahal nggak tahu temennya itu tahu beneran atau enggak. So hari ini kita bakal bicara tentang paraben bahaya. Lebay deh. Oh iya, tapi sebelum mulai jangan lupa dulu dong buat subscribe ke channel aku. Klik. Udah? Thank you. Dan follow Instagram aku juga di @klaheis. Di sini aku bakal update video apa aja yang bakal aku bikin. Aku juga bakal berinteraksi lebih ke kalian supaya dapat insight gitu ya, insight. Oke. Pertama-tama kenapa aku bilang lebay? Karena emang segala sesuatu yang berlebihan itu bahaya gitu loh. Jadi kayak nggak cuman paraben doang gitu loh yang berbahaya. Paraben tuh apa sih? Nih ya, biar aku nggak sotoy gitu ya, aku ngambil dari fda.gov. Food and Drugs Administration Government dari US, dari Amerika. Jadi ini kayak standar internasional di seluruh dunia gitu. Parabens are a family of related chemicals that are commonly used as preservatives in cosmetic products to prevent the growth of harmful bacteria and mold in order to protect both the products and consumers. Intinya paraben itu adalah suatu bahan kimiawi yang digunakan untuk mengawetkan kosmetik, untuk mencegah bakteri maupun jamur biar nggak tumbuh dan melindungi konsumen. Sekali lagi aku nggak ngarang ya, ini ada sumbernya, nanti linknya aku sertakan di bawah di description box. Ini ada satu statement lagi yang pengen aku tambahin. Parabens are used in a wide variety of cosmetics as well as in foods and drugs. Foods and drugs artinya paraben gak cuma dipakai untuk mengawetkan kosmetik atau personal care, tapi juga makanan kayak mie instan yang kalian makan tuh, obat-obatan, vaksin, jadi tuh banyak ya. Jadi kalian gak usah lebay gitu tiap kali denger kayak skincare ini ada parabennya, atau kalian lihat di ingredients di belakangnya ada methyl paraben, butyl paraben, terus jadi kayak alergi gitu, kayak oh my god I'm not going to use this, it's going to kill me. Aduh, lebay kali orang satu nih. Ada nggak sih kayak gitu? Nih ya, sebelum kalian mengejudge suatu bahan atau sesuatu apapun itu, kalian tuh harus tahu dulu apa sebenarnya kegunaannya, kenapa sampai dipakai. BTW paraben tuh nggak cuma di kosmetik doang kali, dia ada di mana-mana, di makanan yang kalian makan, di wortel, blueberry, cherry, bawang, itu juga mengandung paraben. Beberapa contoh paraben yang sering kali kita temukan di produk itu adalah methyl paraben, ethyl paraben, propyl paraben, dan butyl paraben. Mereka adalah paraben yang bisa digunakan, udah lulus uji ya, artinya udah aman untuk digunakan pada kadar tertentu. The second thing is, kenapa sampai perlu pakai pengawet seperti paraben? Why? Sebenarnya kita tuh diselimuti oleh berjuta-juta mikroorganisme guys, yang nggak kelihatan mata gitu ya, tak kasat mata, tapi bukan seperti makhluk halus begitu. Udara yang kita hirup itu mengandung banyak banget bakteri, jamur, apalah mikroorganisme lain. Kulit kita ini juga banyak loh flora normalnya. Terus usus besar kita, semua di dalam tubuh kita itu ada bagian-bagian yang steril, tapi ada juga bagian yang ada kumannya, kuman normal, flora normal. That's why kita butuh yang namanya sistem imun untuk menjaga supaya kuman-kuman ini nggak tumbuh berlebihan, atau untuk menjaga supaya kuman dari luar itu nggak menyebabkan infeksi di tubuh kita. Makanya orang yang sakit HIV/AIDS meninggal bukan karena virus HIV-nya, tapi karena infeksi-infeksi yang muncul karena sistem imunnya turun. Nah bayangin, kita aja manusia yang punya sistem imun nih, punya tentara untuk ngelawan bakteri-bakteri tak kasat mata ini, itu aja bisa sakit loh. Apalagi kosmetik atau shampoo atau personal care lain atau krim apapun itu yang bahkan nggak punya sistem imun sama sekali. That's why mereka butuh pengawet untuk mencegah jamur, sporanya, bakteri, kuman-kuman lain supaya nggak tumbuh tuh di dalam krim kalian yang super lembab itu. Karena itu adalah media yang baik untuk pertumbuhan jamur dan bakteri because it's so moist. So don't crazy about pengawet gitu loh. Jangan kayak lebay banget tentang pengawet, kayak aduh gila, itu kan pengawetnya gede banget, nggak mungkin gue nggak mau makan itu. Yalah, sayur yang dipetik aja tuh ada pestisidanya guys. Jadi at some point kita memang butuh pengawet supaya makanan atau obat atau apapun itu yang kita pergunakan, termasuk di krim atau skincare maupun kosmetik yang kita pakai, fungsinya pengawet itu pertama untuk mencegah pertumbuhan bakteri, jamur, atau kuman-kuman lain yang nggak diharapkan ada. Apalagi bayangin tuh, tiap kali kalian noel itu krim ngambil gitu kan, belum tentu tangan kalian bersih 100% kan. Nah, kan tangan kita juga ada kumannya ya. Disitulah kita butuh pengawet guys. Fungsi kedua yaitu untuk menjaga integrasi kosmetik tersebut atau keutuhannya supaya lebih tahan lama. Pengawet memang untuk diawetkan. Kalian nggak mungkin dong pakai satu tube itu untuk 1 hari semuanya, kan dia pasti bertahan hingga kayak sebulan, 2 bulan, bahkan 3 bulan. Nah, di sanalah kita butuh pengawet. Oke, sekarang kalian udah ngerti kenapa diperlukan pengawet di kosmetik atau di skincare atau bahkan
bahkan di makanan, obat, vaksin, segala macam. Now you know, sekarang kenapa sih awalnya orang-orang tuh jadi menghindari paraben banget? Beberapa tahun yang lalu, aku agak lupa tahunnya, kayaknya 2004, itu ada seorang ilmuwan dari luar negeri mengadakan penelitian yang hasilnya ditemukan sisa-sisa paraben di jaringan kanker payudara. Udah, penelitiannya tuh cuman kayak ada sisa paraben, ada trace paraben di jaringan payudara. Dia nggak bilang sama sekali bahwa paraben inilah yang menyebabkan kanker payudara. Terus orang-orang pada hype gitu dong, asumsi sendiri. Padahal belum ada hingga sekarang penelitian yang menyebutkan betul bahwa paraben itu menyebabkan kanker payudara. Kita nggak tahu gimana ke depannya karena ilmu itu terus berkembang. Kalau di kedokteran tuh mungkin aja sekarang belum nemu, tahun depan atau 2 tahun lagi beda lagi nanti teorinya. Paraben tuh kayak secepat itu diekskresi, dikeluarkan dari tubuh kita. Sekarang, paraben termasuk ke dalam golongan endocrine disruptors. Artinya dia bisa mengganggu dengan memimik atau menyamai cara kerja hormon di tubuh. Nah, paraben ini bisa meniru kerjanya estrogen. Disinilah muncul kekhawatiran bahwa paraben itu bisa berhubungan dengan kanker payudara. Karena memang hormon estrogen yang terlalu tinggi dalam tubuh seseorang bisa menjadi faktor risiko terbentuknya kanker payudara. Paraben ini kayak golongan gitu ya. Jadi dia punya banyak anak-anak, kayak punya banyak jenis. Ada yang udah terbukti aman, boleh dikonsumsi, ada yang enggak. Yang masih boleh dipakai itu adalah metilparaben, etilparaben, propilparaben, dan butilparaben. Sedangkan yang nggak dianjurkan untuk digunakan ya berarti selain yang aku sebutin tadi. Jadi kalau kalian nemu kayak isopropilparaben atau isobutilparaben dan lain-lain lagi, then do not use that product karena efeknya baik yang udah diteliti maupun yang belum diteliti itu nggak dianjurkan untuk digunakan. Nah, sedangkan yang ini diperbolehkan bahkan oleh FDA tapi dengan konsentrasi tertentu. Jadi ada ambang batasnya gitu ya. Aku pengen nunjukin di sini jurnal yang aku temuin masih valid karena sekarang 2019 ya. Dan kevalidan jurnal tuh 5 tahun batasnya. Aku sertakan linknya di description box. Itu mengatakan bahwa paraben ini memang bisa meniru cara kerja estrogen, tapi efeknya adalah 10.000 kali lebih lemah dibanding estradiol. Estradiol tuh kayak jenis estrogen yang paling dominan di tubuh kita gitu. Major female hormone. Ini aja 10.000 kali lebih lemah tuh dibanding estrogen. So you guys actually have nothing to worry about selama dalam batas penggunaan yang aman. Jadi guys, paraben itu bukannya dilarang, tapi boleh digunakan hanya pada konsentrasi tertentu dan dia masih diperbolehkan kok untuk beredar di negara-negara kayak Jepang, Australia, Amerika, bahkan ya United States dan negara-negara EU lain atau European Union lain. Dan jangan salah, karena nggak cuma paraben doang, tapi apapun yang berlebihan itu nggak bagus. Contohnya, kalian pernah nyangka nggak sih oksigen yang kalian hirup aja deh, itu kalau kebanyakan juga bisa meningkatkan kadar radikal bebas di dalam tubuh. Kalau terlalu besar alirannya juga bisa bikin kebakar atau bikin iritasi. Kalian makan sayur pun kayak bayam kalau kebanyakan juga nggak baik lah karena dia bisa menyebabkan kristal oksalat juga di ginjal. Hayo, ya dalam porsi yang gede banget sih. Jadi ya daripada pusing-pusing mikirin paraben yang sampai sekarang aja belum terbukti menyebabkan kanker atau belum jelas lah istilahnya masih abu-abu, mending kita perbaikin aja dulu gaya hidup yang jelas-jelas bikin penyakit kayak males olahraga, mager minum air, minumnya maunya teh terus yang manis-manis, makannya banyak gorengan. Conclusion ya, kalau aku sendiri secara pribadi ya aku nggak bakal kayak aku nggak mau beli produk itu, lihat deh belakangnya ada parabennya loh, kayak lah ilah nggak usah segitunya juga. Aku nggak bakal gila-gilaan menghindari paraben kalau udah jelas-jelas di situ tuh ada nomor BPOM-nya yang artinya dia udah lulus uji. Apalagi kalau merek-merek yang udah terkenal ya, ini aku bicara dalam arti skincare karena kekhawatiran kalian kan banyaknya di skincare tuh, padahal makanan atau obat yang kalian makan juga ada loh parabennya. Ya atau merek skincare yang udah jelas-jelas ternama, udah gede, udah diperbolehkan masuk ke Indonesia, ya udah artinya dia lulus uji dong. Dan yang paling penting, produk yang gak menggunakan paraben bukan berarti lebih aman loh daripada mereka yang menggunakan paraben. Artinya mereka pakai pengawet apa? Udah teruji kah keamanannya? Udah ketahuan kah efek samping dari pengawet itu apa? Nah, banyak kan ternyata yang belum kita ketahui. Hati-hati karena hal ini justru dimanfaatkan oleh produsen-produsen yang ngeklaim paraben free tapi malah pakai pengawet lain yang gak jelas. Sayang kan kalau kita niatnya baik tapi malah disesatkan oleh hal-hal yang gak jelas gitu. Tapi semua ini balik ke kalian. Kalau kalian memang ngerasa lebih nyaman kalau menggunakan produk yang tidak mengandung paraben, yang paraben free, ya monggo silahkan. Jadi begitu guys. So aku rasa sekian dulu bincang-bincang kita kali ini ya tentang paraben. Aku harap video ini bisa memberi masukan, menambah pengetahuan buat kalian. Kalau ada pertanyaan, request, atau kritik dan saran, kalian bisa komen di bawah. I'll be glad to hear that and I'll try my best to answer. Seperti biasa, jangan lupa buat like video ini, subscribe, dan share linknya ke teman-teman kalian. Klik tombol lonceng di sebelah subscribe supaya dapat notif saat aku upload video baru. And be my friend on Instagram @clahes. Okay guys, thank you so much for watching. See you on my next video. Bye!
Bener nggak sih paraben itu bahaya sampai bikin kanker segala? Kata siapa tuh? Terpercaya nggak? Cuma di channel Clarence Hayes kalian bisa dapetin penjelasan seperti ini. Welcome to my channel, Clarence Hayes. As requested, setelah aku poll juga di Instagram story aku, ternyata nggak cuma aku, tapi banyak dari kalian yang juga kepo paraben itu apa sih? Paraben tuh bener-bener bahaya atau nggak sih? Kenapa kayak orang-orang benci banget, menghindari banget paraben? Paraben? Aduh, shampoo aku ada parabennya. Oh my god, krim wajah aku ada parabennya. Bahkan mie instan aku juga ada parabennya. Oh my god, paraben, I'm gonna die. Ih, lebay banget nggak sih orang kayak gitu? Tahu paraben apa aja enggak? Pasti kalau kalian beli skincare atau kalian beli produk personal care gitu, terus ada nggak sih kayak gitu? Nih ya, sebelum kalian mengejudge suatu bahan atau sesuatu apapun itu, kalian tuh harus tahu dulu apa sebenarnya kegunaannya, kenapa sampai dipakai. BTW paraben tuh nggak cuma di kosmetik doang kali, dia ada di mana-mana, di makanan yang kalian makan, di wortel, blueberry, cherry, bawang, itu juga mengandung paraben. Beberapa contoh paraben yang sering kali kita temukan di produk-produk itu adalah metil paraben, etil paraben, propil paraben, dan butil paraben. Mereka adalah paraben yang bisa digunakan, udah lulus uji ya, artinya udah aman untuk digunakan pada kadar tertentu. The second thing is, kenapa sampai perlu pakai pengawet seperti paraben? Why? Sebenarnya kita tuh diselimuti oleh berjuta-juta mikroorganisme guys, yang nggak kelihatan mata gitu ya, tak kasat mata, tapi bukan seperti makhluk halus begitu. Udara yang kita hirup itu mengandung banyak banget bakteri, jamur, apalah mikroorganisme lain. Kulit kita ini juga banyak loh flora normalnya. Terus usus besar kita, semua di dalam tubuh kita itu ada bagian-bagian yang steril, tapi ada juga bagian yang ada kumannya, kuman normal, flora normal. That's why kita butuh yang namanya sistem imun untuk menjaga supaya kuman-kuman ini nggak tumbuh berlebihan, atau untuk menjaga supaya kuman dari luar itu nggak menyebabkan infeksi di tubuh kita. Makanya orang yang sakit HIV/AIDS meninggal bukan karena virus HIV-nya, tapi karena infeksi-infeksi yang muncul karena sistem imunnya turun. Nah bayangin, kita aja manusia yang punya sistem imun nih, punya tentara untuk ngelawan bakteri-bakteri tak kasat mata ini, itu aja bisa sakit loh. Apalagi kosmetik atau shampoo atau personal care lain atau krim apapun itu yang bahkan nggak punya sistem imun sama sekali. That's why mereka butuh pengawet untuk mencegah jamur, sporanya, bakteri, kuman-kuman lain supaya nggak tumbuh tuh di dalam krim kalian yang super lembab itu. Karena itu adalah media yang baik untuk pertumbuhan jamur dan bakteri because it's so moist. So don't crazy about pengawet gitu loh. Jangan kayak lebay banget tentang pengawet kayak aduh gila, itu kan pengawetnya gede banget, nggak mungkin gue nggak mau makan itu. Yalah, sayur yang dipetik aja tuh ada pestisidanya guys. Jadi at some point kita memang butuh pengawet supaya makanan atau obat atau apapun itu yang kita pergunakan, termasuk di krim atau skincare maupun kosmetik yang kita pakai, fungsinya pengawet itu pertama untuk mencegah pertumbuhan bakteri, jamur, atau kuman-kuman lain yang nggak diharapkan ada. Apalagi bayangin tuh tiap kali kalian Noel itu krim ngambil gitu kan, belum tentu tangan kalian bersih 100% kan. Nah, kan tangan kita juga ada kumannya ya. Disitulah kita butuh pengawet guys. Fungsi kedua yaitu untuk menjaga integrasi kosmetik tersebut atau keutuhannya supaya lebih tahan lama. Pengawet memang untuk diawetkan, kan lemah loh dibanding estrogen. So you guys actually have nothing to worry about selama dalam batas penggunaan yang aman. Jadi guys, paraben itu bukannya dilarang, tapi boleh digunakan hanya pada konsentrasi tertentu, dan dia masih diperbolehkan kok untuk beredar di negara-negara kayak Jepang, Australia, Amerika, bahkan ya United States, dan negara-negara EU lain atau European Union lain. Dan jangan salah, karena nggak cuma paraben doang, tapi apapun yang berlebihan itu nggak bagus. Contohnya, kalian pernah nyangka nggak sih oksigen yang kalian hirup aja deh, itu kalau kebanyakan juga bisa meningkatkan kadar radikal bebas di dalam tubuh. Kalau terlalu besar alirannya juga bisa bikin kebakar atau bikin iritasi. Kalian makan sayur pun kayak bayam, kalau kebanyakan juga nggak baik lah, karena dia bisa menyebabkan kristal oksalat juga di ginjal. Hayo, ya dalam porsi yang gede banget sih. Jadi ya, daripada pusing-pusing mikirin paraben yang sampai sekarang aja belum terbukti menyebabkan kanker, atau belum jelas lah istilahnya masih abu-abu, mending kita perbaikin aja dulu gaya hidup yang jelas-jelas bikin penyakit kayak malas olahraga, mager minum
minum air, minumnya maunya teh, terus yang manis-manis, makannya banyak gorengan. Conclusion is, kalau aku sendiri secara pribadi, ya aku nggak bakal kayak, aku nggak mau beli produk itu, lihat deh belakangnya ada parabennya loh. Kayak lah ilah, nggak usah segitunya juga. Aku nggak bakal gila-gilaan menghindari paraben kalau udah jelas-jelas di situ tuh ada nomor BPOM-nya, yang artinya dia udah lulus uji. Apalagi kalau merek-merek yang udah terkenal ya. Ini aku bicara dalam arti skincare, karena kekhawatiran kalian kan banyaknya di skincare tuh, padahal makanan atau obat yang kalian makan juga ada loh parabennya. Ya, atau merek skincare yang udah jelas-jelas ternama, udah gede, udah diperbolehkan masuk ke Indonesia, ya udah, artinya dia lulus uji dong. Dan yang paling penting, produk yang gak menggunakan paraben bukan berarti lebih aman loh daripada mereka yang menggunakan paraben. Artinya mereka pakai pengawet apa? Udah teruji kah keamanannya? Udah ketahuan kah efek samping dari pengawet itu apa? Nah, banyak kan ternyata yang belum kita ketahui. Hati-hati, karena hal ini justru dimanfaatkan oleh produsen-produsen yang ngeklaim paraben free tapi malah pakai pengawet lain yang nggak jelas. Sayang kan kalau kita niatnya baik tapi malah disesatkan oleh hal-hal yang nggak jelas gitu. Tapi semua ini balik ke kalian. Kalau kalian memang ngerasa lebih nyaman kalau menggunakan produk yang tidak mengandung paraben, yang paraben free, ya monggo, silahkan. Jadi begitu guys. So, aku rasa sekian dulu bincang-bincang kita kali ini ya tentang paraben. Aku harap video ini bisa memberi masukan, menambah pengetahuan buat kalian. Kalau ada pertanyaan, request, atau kritik dan saran, kalian bisa komen di bawah. I'll be glad to hear that and I'll try my best to answer. Seperti biasa, jangan lupa buat like video ini, subscribe, dan share linknya ke teman-teman kalian. Klik tombol lonceng di sebelah subscribe supaya dapat notif saat aku upload video baru. And be my friend on Instagram @clahays. Okay guys, thank you so much for watching. See you on my next video. Bye! Bener gak sih paraben itu bahaya sampai bikin kanker segala? Kata siapa tuh? Terpercaya nggak? Cuma di channel Claren Hays kalian bisa dapetin penjelasan seperti ini. Welcome to my channel, Claren Hays. As requested, setelah aku poll juga di Instagram story aku, ternyata nggak cuma aku, tapi banyak dari kalian yang juga kepo paraben itu apa sih? Paraben tuh bener-bener bahaya atau nggak sih? Kenapa kayak orang-orang benci banget, menghindari banget paraben? Paraben? Aduh, shampoo aku ada parabennya. Oh my god, krim wajah aku ada parabennya. Bahkan mie instan aku juga ada parabennya. Oh my god, paraben, I'm gonna die. Ih, lebay banget nggak sih orang kayak gitu? Tahu paraben apa aja enggak? Pasti kalau kalian beli skincare atau kalian beli produk personal care gitu, terus dapat rekomendasi dari teman-teman kalian, bakal bilang kayak, jangan beli yang itu ada parabennya loh. Oh iya itu bahaya, itu bisa bikin kanker, jangan. Terus kemakan sama omongan temennya, padahal nggak tahu temennya itu tahu beneran atau enggak. So, hari ini kita bakal bicara tentang paraben bahaya. Lebay deh. Oh iya, tapi sebelum mulai jangan lupa dulu dong buat subscribe ke channel aku. Klik. Udah? Thank you. Dan follow Instagram aku juga di @clahays. Di sini aku bakal update video apa aja yang bakal aku bikin. Aku juga bakal berinteraksi lebih ke kalian supaya dapat insight gitu ya, insight. Oke. Pertama-tama kenapa aku bilang lebay? Karena emang segala sesuatu yang berlebihan itu bahaya gitu loh. Jadi kayak nggak cuma paraben doang gitu loh yang berbahaya. Paraben tuh apa sih? Nih ya, biar aku nggak sotoy gitu ya, aku ngambil dari FDA.gov. Food and Drugs Administration Government dari US, dari Amerika. Jadi ini kayak standar internasional di seluruh dunia gitu. Parabens are a family of related chemicals that are commonly used as preservatives in cosmetic products to prevent the growth of harmful bacteria and mold in order to protect both the products and consumers. Intinya paraben itu adalah suatu bahan kimiawi yang digunakan untuk mengawetkan kosmetik, untuk mencegah bakteri maupun jamur biar nggak tumbuh dan melindungi konsumen. Sekali lagi aku nggak ngarang ya, ini ada sumbernya, nanti linknya aku sertakan di bawah di description box. Ini ada satu statement lagi yang pengen aku tambahin. Parabens are used in a wide variety of cosmetics as well as in foods and drugs. Foods and drugs, artinya paraben gak cuma dipakai untuk mengawetkan kosmetik atau personal care, tapi juga makanan kayak mie instan yang kalian makan tuh, obat-obatan, vaksin, jadi tuh banyak ya. Jadi kalian gak usah lebay gitu tiap kali denger kayak skincare ini ada parabennya, atau kalian lihat di ingredients di belakangnya ada metil paraben, butil paraben, terus jadi kayak alergi gitu, kayak oh my god I'm not going to use this, it's
going to kill me. Aduh, lebay kali orang satu nih. Ada nggak sih yang kayak gitu? Nih ya, sebelum kalian mengejudge suatu bahan atau sesuatu apapun itu, kalian tuh harus tahu dulu apa sebenarnya kegunaannya, kenapa sampai dipakai. BTW paraben tuh nggak cuma di kosmetik doang kali, dia ada di mana-mana, di makanan yang kalian makan, di wortel, blueberry, cherry, bawang, itu juga mengandung paraben. Beberapa contoh paraben yang sering kali kita temukan di produk-produk itu adalah metil paraben, etil paraben, propil paraben, dan butil paraben. Mereka adalah paraben yang bisa digunakan, udah lulus uji ya, artinya udah aman untuk digunakan pada kadar tertentu. The second thing is, kenapa sampai perlu pakai pengawet seperti paraben? Why? Sebenarnya kita tuh diselimuti oleh berjuta-juta mikroorganisme guys, yang nggak kelihatan mata gitu ya, tak kasat mata, tapi bukan seperti makhluk halus begitu. Udara yang kita hirup itu mengandung banyak banget bakteri, jamur, apalah mikroorganisme lain. Kulit kita ini juga banyak loh flora normalnya. Terus usus besar kita, semua di dalam tubuh kita itu ada bagian-bagian yang steril, tapi ada juga bagian yang ada kumannya, kuman normal, flora normal. That's why kita butuh yang namanya sistem imun untuk menjaga supaya kuman-kuman ini nggak tumbuh berlebihan, atau untuk menjaga supaya kuman dari luar itu nggak menyebabkan infeksi di tubuh kita. Makanya orang yang sakit HIV/AIDS meninggal bukan karena virus HIV-nya, tapi karena infeksi-infeksi yang muncul karena sistem imunnya turun. Nah bayangin, kita aja manusia yang punya sistem imun nih, punya tentara untuk ngelawan bakteri-bakteri tak kasat mata ini, itu aja bisa sakit loh. Apalagi kosmetik atau shampoo atau personal care lain atau krim apapun itu yang bahkan nggak punya sistem imun sama sekali. That's why mereka butuh pengawet untuk mencegah jamur, sporanya, bakteri, kuman-kuman lain supaya nggak tumbuh tuh di dalam krim kalian yang super lembab itu. Karena itu adalah media yang baik untuk pertumbuhan jamur dan bakteri because it's so moist. So don't crazy about pengawet gitu loh. Jangan kayak lebay banget tentang pengawet, kayak aduh gila, itu kan pengawetnya gede banget, nggak mungkin gue nggak mau makan itu. Yalah, sayur yang dipetik aja tuh ada pestisidanya guys. Jadi at some point kita memang butuh pengawet supaya makanan atau obat atau apapun itu yang kita pergunakan, termasuk di krim atau skincare maupun kosmetik yang kita pakai, fungsinya pengawet itu pertama untuk mencegah pertumbuhan bakteri, jamur, atau kuman-kuman lain yang nggak diharapkan ada. Apalagi bayangin tuh, tiap kali kalian Noel itu krim ngambil gitu kan, belum tentu tangan kalian bersih 100% kan. Nah, kan tangan kita juga ada kumannya ya. Disitulah kita butuh pengawet guys. Fungsi kedua yaitu untuk menjaga integrasi kosmetik tersebut atau keutuhannya supaya lebih tahan lama. Pengawet memang untuk diawetkan. Kalian nggak mungkin dong pakai satu tube itu untuk 1 hari semuanya, kan dia pasti bertahan hingga kayak sebulan, 2 bulan, bahkan 3 bulan. Nah, di sanalah kita butuh pengawet. Oke, sekarang kalian udah ngerti kenapa diperlukan pengawet di kosmetik atau di skincare atau bahkan di makanan, obat, vaksin, segala macam. Now you know, sekarang kenapa sih awalnya orang-orang tuh jadi menghindari paraben banget. Beberapa tahun yang lalu, aku agak lupa tahunnya, kayaknya 2004, itu ada seorang ilmuwan dari luar negeri mengadakan penelitian yang hasilnya ditemukan sisa-sisa paraben di jaringan kanker payudara. Udah, penelitiannya tuh cuman kayak ada sisa paraben, ada trace paraben di jaringan payudara. Dia nggak bilang sama sekali bahwa paraben inilah yang menyebabkan kanker payudara. Terus orang-orang pada hype gitu dong, asumsi sendiri. Padahal belum ada hingga sekarang penelitian yang menyebutkan betul bahwa paraben itu menyebabkan kanker payudara. Kita nggak tahu gimana ke depannya karena ilmu itu terus berkembang kalau di kedokteran tuh. Mungkin aja sekarang belum nemu, tahun depan atau 2 tahun lagi beda lagi nanti teorinya. Paraben tuh kayak secepat itu diekskresi, dikeluarkan dari tubuh kita. Sekarang, paraben termasuk ke dalam golongan endocrine disruptors. Artinya dia bisa mengganggu dengan memimik atau menyamai cara kerja hormon di tubuh. Nah, paraben ini bisa meniru kerjanya estrogen. Disinilah muncul kekhawatiran bahwa paraben itu bisa berhubungan dengan kanker payudara. Karena memang hormon estrogen yang terlalu tinggi dalam tubuh seseorang bisa menjadi faktor risiko terbentuknya kanker payudara. Paraben ini kayak golongan gitu ya. Jadi dia punya banyak anak-anak, kayak punya banyak jenis. Ada yang udah terbukti aman, boleh dikonsumsi, ada yang enggak. Yang masih boleh dipakai itu adalah metil paraben, etil paraben, propil paraben, dan butil paraben. Sedangkan yang nggak dianjurkan untuk digunakan ya berarti selain yang aku sebutin tadi. Jadi kalau kalian nemu kayak isopropil paraben atau isobutil paraben dan lain-lain lagi, then do not use that product karena efeknya baik yang udah diteliti maupun yang belum diteliti itu nggak dianjurkan untuk digunakan. Nah, sedangkan yang ini diperbolehkan bahkan oleh FDA tapi dengan konsentrasi tertentu.
1. Jadi ada ambang batasnya gitu ya. Aku pengen nunjukin di sini jurnal yang aku temuin masih valid karena sekarang 2019 ya. Dan kevalidan jurnal tuh 5 tahun batasnya. Aku sertakan linknya di description box. Itu mengatakan bahwa paraben ini memang bisa meniru cara kerja estrogen, tapi efeknya adalah 10.000 kali lebih lemah dibanding estradiol. Estradiol tuh kayak jenis estrogen yang paling dominan di tubuh kita gitu, major female hormone. Ini aja 10.000 kali lebih lemah loh dibanding estrogen. So you guys actually have nothing to worry about selama dalam batas penggunaan yang aman. Jadi guys, paraben itu bukannya dilarang, tapi boleh digunakan hanya pada konsentrasi tertentu, dan dia masih diperbolehkan kok untuk beredar di negara-negara kayak Jepang, Australia, Amerika, bahkan ya United States, dan negara-negara EU lain atau European Union lain. Dan jangan salah, karena nggak cuman paraben doang, tapi apapun yang berlebihan itu nggak bagus. Contohnya, kalian pernah nyangka nggak sih, oksigen yang kalian hirup aja deh, itu kalau kebanyakan juga bisa meningkatkan kadar radikal bebas di dalam tubuh. Kalau terlalu besar, alirannya juga bisa bikin kebakar atau bikin iritasi. Kalian makan sayur pun kayak bayam, kalau kebanyakan juga nggak baik lah, karena dia bisa menyebabkan kristal oksalat juga di ginjal. Hayo, ya dalam porsi yang gede banget sih. Jadi ya, daripada pusing-pusing mikirin paraben yang sampai sekarang aja belum terbukti menyebabkan kanker, atau belum jelas lah istilahnya masih abu-abu, mending kita perbaikin aja dulu gaya hidup yang jelas-jelas bikin penyakit, kayak malas olahraga, mager minum air, minumnya maunya teh terus yang manis-manis, makannya banyak gorengan. Conclusion is, kalau aku sendiri secara pribadi ya aku nggak bakal kayak aku nggak mau beli produk itu, lihat deh belakangnya ada parabennya loh, kayak lah ilah, nggak usah segitunya juga. Aku nggak bakal gila-gilaan menghindari paraben kalau udah jelas-jelas di situ tuh ada nomor BPOM-nya, yang artinya dia udah lulus uji. Apalagi kalau merek-merek yang udah terkenal ya, ini aku bicara dalam arti skincare, karena kekhawatiran kalian kan banyaknya di skincare tuh, padahal makanan atau obat yang kalian makan juga ada loh parabennya. Ya, atau merek skincare yang udah jelas-jelas ternama, udah gede, udah diperbolehkan masuk ke Indonesia, ya udah, artinya dia lulus uji dong. Dan yang paling penting, produk yang gak menggunakan paraben bukan berarti lebih aman loh daripada mereka yang menggunakan paraben. Artinya mereka pakai pengawet apa? Udah teruji kah keamanannya? Udah ketahuan kah efek samping dari pengawet itu apa? Nah, banyak kan ternyata yang belum kita ketahui. Hati-hati, karena hal ini justru dimanfaatkan oleh produsen-produsen yang ngeklaim paraben free tapi malah pakai pengawet lain yang gak jelas. Sayang kan kalau kita niatnya baik tapi malah disesatkan oleh hal-hal yang gak jelas gitu. Tapi semua ini balik ke kalian. Kalau kalian memang ngerasa lebih nyaman kalau menggunakan produk yang tidak mengandung paraben, yang paraben free, ya monggo silahkan. Jadi begitu guys. So aku rasa sekian dulu bincang-bincang kita kali ini ya tentang paraben. Aku harap video ini bisa memberi masukan, menambah pengetahuan buat kalian. Kalau ada pertanyaan, request, atau kritik dan saran, kalian bisa komen di bawah. I'll be glad to hear that and I'll try my best to answer. Seperti biasa, jangan lupa buat like video ini, subscribe, dan share linknya ke teman-teman kalian. Klik tombol lonceng di sebelah subscribe supaya dapat notif saat aku upload video baru, and be my friend on Instagram @clahays. Okay guys, thank you so much for watching. See you on my next video. Bye! Bener gak sih paraben itu bahaya sampai bikin kanker segala? Kata siapa tuh? Terpercaya nggak? Cuma di channel Claire and Hays kalian bisa dapetin penjelasan seperti ini. Welcome to my channel Claire and Hays. As requested, setelah aku poll juga di Instagram story aku, ternyata nggak cuma aku, tapi banyak dari kalian yang juga kepo paraben itu apa sih? Paraben tuh bener-bener bahaya atau nggak sih? Kenapa kayak orang-orang benci banget, menghindari banget paraben? Paraben? Aduh, shampooku ada parabennya. Oh my god, krim wajah aku ada parabennya. Bahkan mie instan aku juga ada parabennya. Oh my god, paraben, I'm gonna die. Ih, lebay banget gak sih orang kayak gitu? Tahu paraben apa aja enggak? Pasti kalau kalian beli skincare atau kalian beli produk personal care gitu, terus dapat rekomendasi dari teman-teman kalian, bakal bilang kayak, jangan beli yang itu ada parabennya loh. Oh iya itu bahaya, itu bisa bikin kanker, jangan. Terus kemakan sama omongan temennya, padahal nggak tahu temennya itu tahu beneran atau enggak. So hari ini kita bakal bicara tentang paraben bahaya, lebay deh. Oh iya, tapi sebelum mulai jangan lupa dulu dong buat subscribe ke channel aku. Klik. Udah? Thank you. Dan follow Instagram aku juga di @clahays.
Di sini aku bakal update video apa aja yang bakal aku bikin. Aku juga bakal berinteraksi lebih ke kalian supaya dapat insight gitu ya, insight. Oke. Pertama-tama kenapa aku bilang lebay? Karena emang segala sesuatu yang berlebihan itu bahaya gitu loh. Jadi kayak nggak cuman paraben doang gitu loh yang berbahaya. Paraben tuh apa sih? Nih ya, biar aku nggak sotoy gitu ya, aku ngambil dari fda.gov, Food and Drugs Administration Government dari US, dari Amerika. Jadi ini kayak standar internasional di seluruh dunia gitu. Parabens are a family of related chemicals that are commonly used as preservatives in cosmetic products to prevent the growth of harmful bacteria and mold in order to protect both the products and consumers. Intinya paraben itu adalah suatu bahan kimiawi yang digunakan untuk mengawetkan kosmetik, untuk mencegah bakteri maupun jamur biar nggak tumbuh dan melindungi konsumen. Sekali lagi aku nggak ngarang ya, ini ada sumbernya, nanti linknya aku sertakan di bawah di description box. Ini ada satu statement lagi yang pengen aku tambahin. Parabens are used in a wide variety of cosmetics as well as in foods and drugs. Foods and drugs, artinya paraben gak cuma dipakai untuk mengawetkan kosmetik atau personal care, tapi juga makanan kayak mie instan yang kalian makan tuh, obat-obatan, vaksin, jadi tuh banyak ya. Jadi kalian gak usah lebay gitu tiap kali denger kayak skincare ini ada parabennya, atau kalian lihat di ingredients di belakangnya ada metil paraben, butil paraben, terus jadi kayak alergi gitu, kayak oh my god I'm not going to use this, it's going to kill me. Aduh, lebay kali orang satu nih. Ada nggak sih kayak gitu? Nih ya, sebelum kalian mengejudge suatu bahan atau sesuatu apapun itu, kalian tuh harus tahu dulu apa sebenarnya kegunaannya, kenapa sampai dipakai. BTW paraben tuh nggak cuma di kosmetik doang kali, dia ada di mana-mana, di makanan yang kalian makan, di wortel, blueberry, cherry, bawang, itu juga mengandung paraben. Beberapa contoh paraben yang sering kali kita temukan di produk-produk itu adalah metil paraben, etil paraben, propil paraben, dan butil paraben. Mereka adalah paraben yang bisa digunakan, udah lulus uji ya, artinya udah aman untuk digunakan pada kadar tertentu. The second thing is, kenapa sampai perlu pakai pengawet seperti paraben? Why? Sebenarnya kita tuh diselimuti oleh berjuta-juta mikroorganisme guys, yang nggak kelihatan mata gitu ya, tak kasat mata, tapi bukan seperti makhluk halus begitu. Udara yang kita hirup itu mengandung banyak banget bakteri, jamur, apalah mikroorganisme lain. Kulit kita ini juga banyak loh flora normalnya. Terus usus besar kita, semua di dalam tubuh kita itu ada bagian-bagian yang steril, tapi ada juga bagian yang ada kumannya, kuman normal, flora normal. That's why kita butuh yang namanya sistem imun untuk menjaga supaya kuman-kuman ini nggak tumbuh berlebihan, atau untuk menjaga supaya kuman dari luar itu nggak menyebabkan infeksi di tubuh kita. Makanya orang yang sakit HIV/AIDS meninggal bukan karena virus HIV-nya, tapi karena infeksi-infeksi yang muncul karena sistem imunnya turun. Nah bayangin, kita aja manusia yang punya sistem imun nih, punya tentara untuk ngelawan bakteri-bakteri tak kasat mata ini, itu aja bisa sakit loh. Apalagi kosmetik atau shampoo atau personal care lain atau krim apapun itu yang bahkan nggak punya sistem imun sama sekali. That's why mereka butuh pengawet untuk mencegah jamur, sporanya, bakteri, kuman-kuman lain supaya nggak tumbuh tuh di dalam krim kalian yang super lembab itu. Karena itu adalah media yang baik untuk pertumbuhan jamur dan bakteri because it's so moist. So don't crazy about pengawet gitu loh. Jangan kayak lebay banget tentang pengawet, kayak aduh gila, itu kan pengawetnya gede banget, nggak mungkin gue nggak mau makan itu. Yalah, sayur yang dipetik aja tuh ada pestisidanya guys. Jadi at some point kita memang butuh pengawet supaya makanan atau obat atau apapun itu yang kita pergunakan, termasuk di krim atau skincare maupun kosmetik yang kita pakai, fungsinya pengawet itu pertama untuk mencegah pertumbuhan bakteri, jamur, atau kuman-kuman lain yang nggak diharapkan ada. Apalagi bayangin tuh, tiap kali kalian Noel itu krim ngambil gitu kan, belum tentu tangan kalian bersih 100% kan. Nah, kan tangan kita juga ada kumannya ya. Disitulah kita butuh pengawet guys. Fungsi kedua yaitu untuk menjaga integrasi kosmetik tersebut atau keutuhannya supaya lebih tahan lama. Pengawet memang untuk diawetkan. Kalian nggak mungkin dong pakai satu tube itu untuk 1 hari semuanya, kan dia pasti bertahan hingga kayak sebulan, 2 bulan, bahkan 3 bulan. Nah, di sanalah kita butuh pengawet. Oke, sekarang kalian udah ngerti kenapa diperlukan pengawet di kosmetik atau di skincare atau bahkan di makanan, obat, vaksin, segala macam. Now you know, sekarang kenapa sih awalnya orang-orang tuh jadi menghindari paraben banget. Beberapa tahun yang lalu, aku agak lupa tahunnya, kayaknya 2004, itu ada seorang ilmuwan dari luar negeri mengadakan penelitian yang hasilnya ditemukan sisa-sisa paraben di jaringan kanker payudara. Udah,
Penelitiannya tuh cuman kayak ada sisa paraben, ada trace paraben di jaringan payudara. Dia nggak bilang sama sekali bahwa paraben inilah yang menyebabkan kanker payudara. Terus orang-orang pada hype gitu dong, asumsi sendiri. Padahal belum ada hingga sekarang penelitian yang menyebutkan betul bahwa paraben itu menyebabkan kanker payudara. Kita nggak tahu gimana ke depannya karena ilmu itu terus berkembang kalau di kedokteran tuh. Mungkin aja sekarang belum nemu, tahun depan atau 2 tahun lagi beda lagi nanti teorinya. Paraben tuh kayak secepat itu diekskresi, dikeluarkan dari tubuh kita. Sekarang, paraben termasuk ke dalam golongan endocrine disruptors. Artinya dia bisa mengganggu dengan memimik atau menyamai cara kerja hormon di tubuh. Nah, paraben ini bisa meniru kerjanya estrogen. Disinilah muncul kekhawatiran bahwa paraben itu bisa berhubungan dengan kanker payudara. Karena memang hormon estrogen yang terlalu tinggi dalam tubuh seseorang bisa menjadi faktor risiko terbentuknya kanker payudara. Paraben ini kayak golongan gitu ya. Jadi dia punya banyak anak-anak, kayak punya banyak jenis. Ada yang udah terbukti aman, boleh dikonsumsi, ada yang enggak. Yang masih boleh dipakai itu adalah metilparaben, etilparaben, propilparaben, dan butilparaben. Sedangkan yang nggak dianjurkan untuk digunakan ya berarti selain yang aku sebutin tadi. Jadi kalau kalian nemu kayak isopropilparaben atau isobutilparaben dan lain-lain lagi, then do not use that product. Karena efeknya baik yang udah diteliti maupun yang belum diteliti itu nggak dianjurkan untuk digunakan. Nah, sedangkan yang ini diperbolehkan bahkan oleh FDA tapi dengan konsentrasi tertentu. Jadi ada ambang batasnya gitu ya. Aku pengen nunjukin di sini jurnal yang aku temuin masih valid karena sekarang 2019 ya. Dan kevalidan jurnal tuh 5 tahun batasnya. Aku sertakan linknya di description box. Itu mengatakan bahwa paraben ini memang bisa meniru cara kerja estrogen, tapi efeknya adalah 10.000 kali lebih lemah dibanding estradiol. Estradiol tuh kayak jenis estrogen yang paling dominan di tubuh kita gitu, major female hormone. Ini aja 10.000 kali lebih lemah loh dibanding estrogen. So you guys actually have nothing to worry about selama dalam batas penggunaan yang aman. Jadi guys, paraben itu bukannya dilarang, tapi boleh digunakan hanya pada konsentrasi tertentu. Dan dia masih diperbolehkan kok untuk beredar di negara-negara kayak Jepang, Australia, Amerika, bahkan ya United States, dan negara-negara EU lain atau European Union lain. Dan jangan salah, karena nggak cuma paraben doang, tapi apapun yang berlebihan itu nggak bagus. Contohnya, kalian pernah nyangka nggak sih oksigen yang kalian hirup aja deh, itu kalau kebanyakan juga bisa meningkatkan kadar radikal bebas di dalam tubuh. Kalau terlalu besar alirannya juga bisa bikin kebakar atau bikin iritasi. Kalian makan sayur pun kayak bayam, kalau kebanyakan juga nggak baik lah, karena dia bisa menyebabkan kristal oksalat juga di ginjal. Hayo, ya dalam porsi yang gede banget sih. Jadi ya, daripada pusing-pusing mikirin paraben yang sampai sekarang aja belum terbukti menyebabkan kanker atau belum jelas lah istilahnya masih abu-abu, mending kita perbaikin aja dulu gaya hidup yang jelas-jelas bikin penyakit kayak malas olahraga,